Kalau misalnya kita pakai dengan kecap manis, kita kasih garam sedikit, sebenarnya sudah cukup untuk enough untuk menambah rasanya. Apa yang kurang ya? Kecap kayaknya ya. Habis. Ibu beli kecap dulu ya. Bakar ya, yuk. Anda pasti pernah mengalami situasi seperti ini, bukan? Mbak, mau beli kecap Mbak? Kecap Iya, untuk beberapa olahan masakan tertentu, kecap seringkali menjadi bahan pelengkap yang tak mungkin dihilangkan. Pasalnya, jika si hitam manis ini tak digunakan dalam masakan, pasti rasanya akan hambar. Itu makanan utama ya, semua orang pasti mesti ada kecap di meja makan. Jadi itu sebagai bumbu penyedap. Tanpa kecap rasanya kurang ya makan. Bagi ibu rumah tangga, persediaan kecap di dapur wajib hukumnya. Entah itu kecap asin ataupun kecap manis. Dua macam jenis penyedap rasa kental berwarna coklat inilah yang akrab di dunia kuliner Nusantara. Pada dasarnya soy sauce itu kan basicnya semuanya asin sebenarnya. Kemudian kalau di Indonesia itu yang ada yang kecap manis, yang dia ada penambahan gula merah di dalamnya, sama ada penambahan spices di dalamnya seperti bawang putih, ada cengkehnya, ada yang pakai cinnamon juga, kayu manis gitu ya. Jadi kadar manisnya lebih strong dan kepekatannya itu. Dan tapi basically bahan dasarnya tetap dari soybean yang difermentasi. Nah, selain kecap asin dan kecap manis, mungkin Anda juga pernah mendengar kecap Inggris atau kecap ikan. Meski bernama kecap, ternyata kedua jenis kecap ini berbeda dengan kecap manis dan kecap asin. Perbedaannya terletak pada bahan dasar pembuatnya. Kecap ikan itu karena sebenarnya bukan dibilang itu kecap sebenarnya, itu kayak saus ikan yang base-nya bahan dasarnya dari fish, dari seafood, dari ikan. Biasanya itu datang dari Vietnam sama Thailand. Inggris sendiri nggak ada soybeannya, nggak ada kedelainya. Jadi dia lebih more base-nya ke cuka, ada rempah-rempahnya, ada cabai, ada tamarin, ada. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya itu adalah sebenarnya bubuk kare dari India, saus kare dari India yang dicairkan, kemudian maunya bikin kare, disimpan di gudang, kelamaan fermentasi, jadi kecap Inggris gitu loh. Dan itu dipopulerkan di Inggris oleh Lien Perrin gitu. Jadi itu yang kemudian muncul sebutan kecap Inggris gitu. Perbedaan lainnya terletak pada cara pengolahannya. Jika kecap manis atau asin bisa dibubuhi saat mengolah masakan dan juga saat masakan telah matang, sebaliknya kecap ikan dan kecap Inggris hanya bisa ditambahkan saat masakan sedang diolah saja. Jadi, fungsinya hampir sama seperti bumbu dapur yang lain. Sementara penambahan kecap asin atau manis dalam akhir racikan masakan akan membangkitkan aroma dan rasa dari masakan. Ini biasanya yang kalau di hotel-hotel yang kita nggak pakai penyedap rasa, itu kita pakai penggantinya adalah gula untuk substitusi, ada manis asinnya, komposisi balance dengan garam dengan gula. Kalau misalnya kita pakai dengan kecap manis, kita kasih garam sedikit, sebenarnya sudah cukup untuk enough untuk menambah rasanya, nggak perlu lagi ditambahin macam-macam penyedap rasa yang ada gitu. Nah, tentunya kini Anda tak perlu ragu lagi menambahkan kecap di setiap racikan masakan Anda. Dan agar masakan lebih pas, Chef Vindex membagi tipsnya untuk kita. Pertama kecap manis ya, cepat gosong gitu. Jadi kalau kita pakai itu harus benar-benar supaya dia
jangan sampai dia terlalu, kalau kita masak lama kan dia turun, reduce bahasa Inggrisnya gitu ya, jadi kita turun ini, dan itu kadang-kadang bikin rasanya jadi pahit. Nah jadi itu yang harus dihindari. Kalau memakai kecap itu harus, biasanya kita orang selalu taruh di akhir mau memasak, atau kalaupun dia memasak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu. Wah, tips ini rasanya cukup berguna juga ya. Apalagi bagi Anda yang baru belajar memasak. Tentunya kini Anda tak akan ragu lagi memilih kecap mana yang sesuai dengan masakan Anda.